Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cantik dan ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita belajar melalui daring dulu ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sebelum belajar, mari kita berdoa ya. Sekarang kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, karakteristik geografis Indonesia dalam peta dan Pancasila. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Gambaran permukaan bumi yang dilukiskan meliputi wilayah yang sempit ataupun wilayah luas. Terdapat dua macam peta, yaitu satu peta umum, yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. 2. Peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus disebut juga peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya peta kependudukan di Indonesia. Peta kependudukan Indonesia menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan, antara lain jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Nah, adik-adik yang hebat, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Nah, adik-adik, di sini ada peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia menurut masing-masing provinsi nih ya, tahun 2010. Nah, adik-adik, dalam peta kepadatan penduduk ini ada warna hijau, lalu ada warna hijau muda, hijau lebih muda lagi ya, lalu ada warna kuning ya, lalu ada warna kuning ke krem, lalu ada warna orange dan warna merah. Nah, yang paling padat adalah yang berwarna merah ini, karena kepadatan penduduknya itu lebih dari 1.299 orang per kilometer perseginya. Sedangkan untuk yang berwarna hijau ini yang paling tidak padat adik-adik ya, yang paling lengang. Nah, karena apa? Karena hanya kurang dari 10 orang per kilometer perseginya orang yang tinggal di daerah itu. Nah, di sini otomatis yang paling padat adalah Pulau Jawa ya adik-adik ya. Pulau Jawa ini yang paling padat, dan yang sedikit tidak terlalu padat ya, itu ada Pulau Kalimantan, Pulau Papua ya. Lalu yang agak padat gitu ya, ada Sumatera, ada Sulawesi, ini agak padat ya, ada Lampung, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini termasuk yang sedikit padat. Nah, itu ya, yang paling padat adalah Pulau Jawa. Nah, adik-adik yang hebat, dari peta ini mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, pulau yang paling padat penduduknya ya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Lalu dari peta ini, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Berdasarkan peta kepadatan penduduk ini, yang paling sedikit adalah Pulau Papua ya. Di sini juga Pulau Papua, bisa juga Pulau Kalimantan. Ini paling sedikit penduduknya adik-adik. Pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk untuk Provinsi Lampung? Nah, ini ya, Provinsi Lampung itu warnanya kuning krem-krem begitu. Itu sekitar 200 sampai 599 orang per kilometer perseginya. Itu kepadatan penduduk di Provinsi Lampung. Pertanyaan berikutnya adik-adik, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi dari Papua Barat? Nah, di Papua Barat ini kurang dari 10 orang per kilometer perseginya ya, karena warnanya hijau seperti ini. Nah, adik-adik yang hebat, menurut kalian, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, misalnya kalian tinggal di Jawa, itu lebih dari 1.299 per kilometer persegi. Itu khususnya untuk yang di Jawa Tengah. Karena Kak Citra tinggalnya di Semarang, itu termasuk daerah padat penduduknya. Nah, adik-adik yang hebat, di sini wilayah Indonesia itu sangat luas dan berupa kepulauan, telah mengakibatkan adanya keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku yang ada di Indonesia. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Nah, di Sumatera ya adik-adik ya, lalu di Jawa ya ada suku Jawa, ada suku Sunda ya, lalu di Bali ada suku Bali, lalu di Kalimantan ada suku Ngaju, suku Melayu, ada suku Banjar, ada suku Dayak ya. Kalian lihat di sini, di Sumatera ya banyak sekali sukunya. Nah, ini suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wow, banyak sekali adik-adik ya. Satu provinsi saja itu ada beberapa suku adik-adik. Nah, kalian bisa ketahui ini.
Nah, ini masih persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi masing-masing suku bangsa itu juga memiliki pakaian adat, upacara adat, senjata tradisional, rumah adat ya, alat musik tradisional dan lain sebagainya. Nah, karena saking banyaknya suku bangsa ini, Indonesia itu kaya akan budaya, adik-adik. Nah, adik-adik, kalian telah mengamati dan memahami persebaran suku bangsa di Indonesia melalui peta tadi. Sekarang kita akan sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut ini. Nah, di sini ada peta ya. Lalu nanti ada sukunya ya. Kita akan pelajari bersama. Nah, kita akan tarik garis lurus. Yang pertama adalah suku Jawa ya. Ini Pulau Jawa. Berarti suku Jawa itu yang ini adik-adik ya. Ini adalah baju tradisionalnya dari suku Jawa. Lalu ini adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera, nah ini baju adatnya seperti ini sukunya ya. Lalu ini ada Kalimantan ya. Kalimantan itu yang terkenal ada suku Dayak. Ya, kalau Sumatera itu ada Batak ya. Nah, ini adalah ini nih ya yang memakai baju seperti perang ini, dan biasanya ada tari-tarian yang memakai baju adat seperti ini. Lalu Sulawesi itu pakaian adatnya dari suku Sulawesi adalah seperti ini. Lalu ini Papua Barat. Nah, Papua Barat itu ini adik-adik ya. Nah, lagu yang terkenal dari Papua itu adalah Yamko Rambi Yamko dan lain sebagainya. Lalu di sini ada Kepulauan Nusa Tenggara. Ada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah pakaian adatnya. Lalu di sini ada Maluku, ini pakaian adatnya ya. Lalu di sini ada Pulau Bali. Nah, ini adalah pakaian adatnya. Tentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi ini tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Nah, iklim, apa itu iklim? Iklim itu adalah rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan pada tempat tertentu. Jadi, iklim itu keadaan rata-rata cuaca. Kalau cuaca sendiri adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari, adik-adik. Jadi berbeda ya antara iklim dan cuaca. Nah, letak astronomis Indonesia itu berada di wilayah tropis, membuat Indonesia itu memiliki iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis itu adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim panas atau musim kemarau. Nah, ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam itu hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Yang pertama adalah iklim musim. Itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan itu ada 6 bulan sekali. Nah, iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Iklim Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia itu mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi juga, adik-adik. Lalu ada iklim panas. Nah, ini terjadi karena Indonesia itu berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi juga dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ini keadaan iklim secara umum di Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan iklim tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini, adik-adik. Pada bulan apakah nih musim penghujan terjadi di Indonesia? Nah, musim penghujan itu terjadi antara bulan Oktober sampai bulan April. Lalu, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Nah, musim kemarau itu berlangsung dari bulan April sampai bulan September. Ceritakan nih fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, Kak Citra akan menjelaskan sedikit tentang angin muson. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup secara periodik, adik-adik. Di Indonesia itu terjadi 2 angin muson setiap tahunnya, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah yang bertekanan udara minimum. Yang pertama, angin muson barat akan bertiup dari bulan Oktober sampai April. Nah, tekanan udara yang tinggi di bagian bumi utara atau musim dingin dan tekanan rendah di belahan bumi selatan akan mengakibatkan perbedaan tekanan sehingga akan menimbulkan tiupan angin muson barat dari Asia ke Australia yang melewati Indonesia. Nah, hal ini akan menyebabkan curah hujan kita itu menjadi tinggi, lalu air akan melimpah, tanah akan menjadi subur. Di Indonesia akan terjadi musim hujan. Namun, akhir-akhir ini musim hujan itu menjadi momok menakutkan di Indonesia karena terjadi banjir di mana-mana. Yang kedua adalah angin muson timur. Nah, angin muson timur ini bertiup ya, itu dari bulan April sampai bulan Oktober. Terjadinya angin muson timur ini adalah kebalikan dari angin muson barat tadi, ya, karena tekanan udara di bumi bagian selatan lebih tinggi daripada tekanan udara di bagian utara. Nah, ketika angin bertiup, maka Indonesia akan mengalami musim kemarau. Suplai airnya berkurang dan tanah menjadi sulit untuk bercocok tanam. Itu tadi ya, angin muson barat dan angin muson timur.
Tahukah kamu bahwa bentang alam atau kondisi fisik ya, kondisi fisik wilayah dan keadaan iklim itu berpengaruh juga terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan adik-adik. Begitu juga terjadi di Indonesia. Nah, kita pelajari di sini beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia tadi kan Kak Citra selalu sebutkan ya, sangat kaya. Dari bentang alamnya kaya, apalagi flora dan faunanya. Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia ini bahkan termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Nah, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewannya mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu adik-adik. Banyak sekali ya ternyata flora dan fauna di Indonesia. Nah, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia. Salah satunya adalah iklim. Iklim ini memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerahnya. Nah, dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Nah, kelembaban udara dan suhu udara itu sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang adik-adik, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Nah, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak adik-adik daripada keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun pasir. Nah, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah nih. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air itu sangat berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanahnya, suhu tanahnya, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanahnya, suhu tanahnya, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara adik-adik. Sangat berbeda sekali. Selain iklim dan tanah, nah air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Nah, flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah itu memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotiknya adik-adik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Nah, manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakannya. Manusia ini bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Nah, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan itu juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukan pada tumbuhannya. Nah, di sini ada bagan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia persebarannya itu dibagi menjadi dua. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan itu kawasannya meliputi kawasan bagian barat. Ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Lalu untuk Indo-Australian itu ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, untuk Indo-Malayan ya yang meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, floranya ya, tumbuhannya itu karakteristiknya ini, jenis merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih ya di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali itu. Jenis tumbuhan matoa itu sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya juga. Terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Ini untuk persebaran flora Indo-Malayan di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan untuk karakteristik flora Indo-Australian itu kawasannya meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya apa? Ini jenis merantian itu hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan.
terdapat hutan kayu putih di sini. Lalu terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggreknya banyak sekali, tidak terdapat jenis nangka, lalu banyak tumbuhan sagu di daerah kawasan Indonesia bagian timur. Ini persebaran flora di Indonesia. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Nah, amatilah bagian persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Nah, ini adalah bagian adik-adik persebaran fauna atau hewan di Indonesia ya. Ada di sini kalau di Sumatera itu ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, ada badak kalau di Jawa ya, lalu ada harimau Jawa ya adik-adik ya, kalian melihat di sini. Lalu ada komodo, ini di Pulau Komodo, ada burung cendrawasih dan lain sebagainya. Nah adik-adik yang hebat, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki Indonesia itu harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi flora dan fauna bisa kita manfaatkan, tapi harus bertanggung jawab. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan ya adik-adik ya. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, contohnya apa? Misalnya di sini ada emas, batu bara, minyak bumi, timah dan lain-lain. Karena apa? Ini sekali pakai langsung habis. Nah, bahan-bahan itu tuh memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis adik-adik. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita juga tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Itu sangat merugikan. Nah, jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu yang terjadinya namanya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Lalu hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, lalu bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan yang namanya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna serta bisa punah nih flora dan faunanya. Oleh karena itu adik-adik kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan nih dan kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Adik-adik, menurut coraknya, fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, lalu fauna bagian timur. Nah, fauna bagian barat dan tengah itu dipisahkan oleh garis Wallace ya. Nah, fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, ini adik-adik ya, ini adalah corak-corak fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita pelajari fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Itu mencakup fauna yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Nah, banyak ditemui di sini mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng ya, ada macan, ada tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, lalu ada babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Nah, banyak juga reptilnya seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Lalu berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain ada burung hantu, elang, merak, gagak, lalu ada jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Lalu ada pun berbagai macam ikan, ya ikan tawar itu dijumpai di daerah ini seperti ikan pesut. Nah ini ya fauna bagian barat yaitu meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Lalu berikutnya fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan ya. Di sini mencakup wilayah itu Sulawesi,
ya adik-adik ya, Sulawesi, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, dan sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, fauna ini biasanya ada babi rusa, ya, babi rusa, lalu anoa, kuda, monyet, lalu ada babi, ada beruang, ada ikan duyung, ada kuskus, ada monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Nah, reptilnya itu ada biawak, ada komodo, lalu ada buaya, dan ada ular. Lalu berbagai jenis burungnya ada maleo, manda, raja udang, lalu ada burung dewata, rangkong, dan kakak tua, serta nuri. Ini di bagian tengah. Berikutnya untuk fauna di bagian timur adik-adik ya, atau tipe australik ya, karena di sini bagian timur ini tipe hewannya itu tipe australik ya. Ini meliputi Pulau Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, di sini mamalianya ada kanguru, walabi, landak, ya, kuskus, kanguru pohon. Karena ini tadi kanguru itu kan hewan Australia. Nah, karena di sini tipenya australik, maka di sini ada kanguru juga ya. Lalu ada kelelawar juga ya. Di sini juga tidak ditemukan adik-adik kera ya, di daerah fauna Indonesia bagian timur itu tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kada, buaya, dan biawak. Lalu jenis burungnya ada cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Nah, adapun jenis ikan tawarnya relatif sedikit. Itu Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia tersebar di berbagai pulau. Setiap pulau termasuk memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang khas. Contohnya yang pertama, Sumatera. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Sumatera, misalnya Gunung Leuser, Dempok, Kerinci, Seblat, dan pegunungan Bukit Barisan. Sumatera juga memiliki sungai, misalnya Sungai Musi, Asahan, Batanghari, dan Indragini. Di situ ada contoh Gunung Kerinci, pegunungan Bukit Barisan, dan juga Sungai Musi. Pulau Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut yang tersebar di berbagai wilayah. Flora yang tumbuh di Sumatera misalnya bungong jumpa, kenanga, dan sirih. Flora yang hidup di Sumatera misalnya gajah, orangutan, dan harimau. Di situ ada foto bungo jumpa dan kenanga, juga sirih yang sampingnya. Yang bawah itu ada foto gajah, orangutan, dan juga harimau. Itu adalah yang dari Sumatera. Yang kedua, Jawa. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Jawa misalnya Gunung Semeru, Slamet, Bromo, Pangrango, Salak, Merapi, Lawu, Kelut, Sumbing, dan pegunungan Kapur Selatan. Pulau Jawa juga memiliki sungai, misalnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Citanum. Di situ ada foto Gunung Semeru, Gunung Salak, Pegunungan Kapur Selatan, Sungai Bengawan Solo, dan lain-lain. Banyak hutan hujan di Jawa dengan curah hujan yang cukup tinggi. Di Jawa juga terdapat padang rumput kering yang terdapat di wilayah Situbondo, Jawa Timur. Flora yang tumbuh di Jawa misalnya salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, dan sedap malam. Fauna yang hidup di Jawa misalnya banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Lah, teman-teman, ini ada salak condet. Sampingnya ada cempaka putih, ada macan tutul Jawa, dan juga yang bawahnya ada buah gandaria. Kalimantan. Kalimantan memiliki banyak sungai, misalnya Sungai Kapuas, Kahayan, dan Barito. Sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Flora yang tumbuh di Kalimantan misalnya anggrek hitam. Fauna yang hidup di Kalimantan misalnya orangutan, pesut oa, dan bekantan. Lah, teman-teman, di situ ada foto Sungai Kahayan, sampingnya ada bekantan, dan juga ada anggrek hitam. 4. Sulawesi. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Sulawesi misalnya Gunung Lompo Bakang, Malino, dan Lokon. Sungai yang terdapat di Sulawesi misalnya Sungai Cenderana, Malili, dan Poso. Pulau Sulawesi memiliki berbagai macam jenis tumbuhan, antara lain tumbuhan hutan hujan, padang rumput, dan juga hutan bakau. Ya, teman-teman, di situ ada foto gambar Gunung Lokon, di sampingnya ada Sungai Malili dan ada Sungai Poso.
Flora yang tumbuh di Sulawesi misalnya kayu eboni dan kayu damar. Fauna yang hidup di Sulawesi misalnya maleo, kuskus dan juga anoa. Ya, teman-teman, di situ ada foto gambar kayu eboni, yang sampingnya ada pohon kayu damar, yang di bawahnya ada burung maleo dan juga hewan anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Gunung yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali antara lain Gunung Rinjani, Tambora, Kelimutu, Luwu, Agung, Batur, Munu, dan Molo. Selat yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali antara lain Selat Alas, Sumba, Ombai, dan Bali. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Nah, teman-teman, di situ ada gambar Gunung Rinjani dan juga Selat Alas. Flora yang tumbuh di Kepulauan Nusa Tenggara misalnya ajang kalicung dan cendana. Fauna yang hidup di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali misalnya komodo dan jalak Bali. Nah, teman-teman, di situ ada gambar tanaman ajang kelinci dan komodo, yang di bawahnya ada burung jalak Bali. 6. Kepulauan Maluku dan Papua. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua antara lain Gunung Gamkunora, Ibu, Puncak Jaya, dan Pegunungan Jayawijaya. Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua juga ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tetapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Nah, teman-teman, di situ ada contoh gambar Gunung Gamkuro dan juga Pegunungan Jayawijaya. Flora yang tumbuh di Kepulauan Maluku dan Papua misalnya bunga anggrek larat dan buah merah. Fauna yang hidup di Kepulauan Maluku dan Papua misalnya burung cendrawasih dan nuri raja Ambon. Nah, teman-teman, di situ ditampilkan foto bunga anggrek larat yang warna agak keunguan dan ke pink itu, yang sampingnya ada buah merah, yang di sampingnya juga ada nuri raja Ambon, dan bawah sendiri itu ada burung cendrawasih. Nilai-nilai leluhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Hal tersebut tercerminkan dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita telah belajar bahwa sila-sila dalam Pancasila memiliki nilai masing-masing. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sila pertama berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua memiliki makna bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sila kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam lingkungan sekolah, ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain 1. Memilih teman hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Menyontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera. Dan 6. Mengejek teman. Sedangkan dalam lingkungan rumah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain 1. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. 3. Bermalas-malasan. 4. Membantah orang
orang tua, 5 memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan 6 berbohong. Selain itu, dalam lingkungan masyarakat ada juga perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain 1. Tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. 2. Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. 3. Meminum minuman keras dan berjudi. 4. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda malam, dan rapat lingkungan. 5. Suka pamer kekayaan. 6. Mencuri. 7. Menganiaya teman. Dan 8. Melakukan kekerasan. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya teman-teman. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keragaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, kita harus bangga hidup di Indonesia. Cukup sampai di sini ya penjelasan untuk hari ini. Sekarang Bu Guru memiliki 6 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis tema. Jangan lupa nulisnya dengan tulisan tegak bersambung dan soal juga ditulis ya. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.